Diduga penerimaan calon siswa baru dipenuhi kecurangan, puluhan emak-emak menggelar aksi unjuk rasa. Sementara itu di sejumlah wilayah para orang tua siswa harus mengantre sejak subuh untuk mendaftarkan putra-putrinya. Dengan membawa peralatan dapur, puluhan emak-emak ini meminta DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah perihal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar orang tua siswa ini menilai kuota afirmasi diduga disalahgunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memasukkan siswa yang tidak masuk jalur prestasi. Jadi hari ini kami menuntut agar kuota afirmasi 20% yang sudah ditentukan oleh undang-undang tetap di 20%, tidak bisa dialihkan untuk kuota apapun. Sementara itu sejumlah calon siswa mendatangi SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sejak pagi. Mereka mengaku kesulitan membuat akun PPDB online, padahal akun ini merupakan tahap awal proses PPDB online. Verifikasi akun kan udah dari rumah, kalau di sekolah ribet, masukkan sendiri. Oh, berarti di sini konsultasi kepada sekolah? Meminta password. Sedangkan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, ratusan siswa lulusan SLTP menyerbu SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping di hari pertama PPDB. Meski pendaftaran PPDB dilakukan online, namun calon siswa ini lebih memilih datang langsung untuk memanfaatkan jaringan internet di SMKN 1 Lubuk Sikaping. Di Pandeglang, Banten, sejumlah orang tua calon siswa mendatangi sekolah karena kesulitan mendaftarkan anak mereka secara online. Orang tua meminta bantuan pihak sekolah dalam proses pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah, pelaksanaan PPDB online jalur zonasi di SMA Negeri 4 Jakarta juga didatangi orang tua calon peserta didik. Sejumlah orang tua calon peserta didik baru masih datang langsung ke sekolah meskipun PPDB sudah dilakukan secara daring. Terhitung sejak tanggal 20 Juni yang lalu, ada sekitar 50 orang tua calon siswa yang datang secara langsung untuk menanyakan proses PPDB online di SMA Negeri 4 Jakarta. Sebagian besar mendatangi sekolah karena terkendala pada teknis pendaftaran khususnya yang berkaitan dengan pengajuan akun. Ombudsman Sumatera Selatan meminta pengumuman penerimaan peserta didik baru PPDB SMA jalur prestasi ditunda. Hal itu karena ditemukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB jalur prestasi. Bukan hanya jalur zonasi yang bermasalah, PPDB jalur prestasi pun juga banyak disalahgunakan. Ombudsman Sumatera Selatan menemukan dugaan kecurangan PPDB jalur prestasi. Komisioner Ombudsman RI, Johannes Widiantoro mengatakan dari kuota yang disediakan untuk peserta didik baru jalur prestasi, 70% calon siswa yang dinyatakan lolos terindikasi curang. Sementara mereka yang berprestasi justru tidak lolos di jalur prestasi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pelaksanaan PPDB online terutama dugaan gratifikasi, namun KPK juga mengingatkan agar orang tua tetap mengutamakan sikap kejujuran kepada anak dalam PPDB online. Menyatakan kalau misalnya sebenarnya ada anak yang nggak memenuhi syarat untuk diterima di sekolah itu gitu loh, tapi dia bisa masuk gitu. Nah, karena itu juga si zonasinya atau emang ada suapnya itu tadi sendiri? Bisa jadi ada suapnya ya, gitu loh. Ya. Iya, dan itu tuh lumayan gede juga ya. Kalau tadi itu 24,6% guru yang yang tahu gitu ya bahwa ada gratifikasi di PPDB, memberikan sesuatu gitu ya, imbalan tertentu supaya anak masuk ke sekolah itu. Terus juga ada sekitar 42,4% itu guru menyatakan bahwa siswa tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan tapi tetap diterima masuk jadi siswa di sekolah gitu. Ya, diduga penerimaan calon siswa baru dipenuhi kecurangan dan masalah. Untuk membahasnya lebih dalam, kami akan diskusikan bersama dengan 3 narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada bersama dengan kami Deputi 6 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Warsito. Selamat malam, Prof. Warsito, apa kabar?
Selamat malam Mas Reinhardt, Ya. selamat malam para pemirsa. Alhamdulillah kabar baik Mas Reinhardt. Baik, kita juga sapa Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Syaiful Huda. Selamat malam, Kang Syaiful Huda, apa kabar? Malam Mas Reinhardt, Bapak sekalian, Mas Ubed, Pak Warsito. Ya, juga ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Kornas JPPI, Pak Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, Bapak, kita mau membahas mengenai kisruh PPDB ya. Ini saya seperti dejavu setiap tahun pasti kemudian PPDB ini selalu saja disorot, dibahas, ada banyak sekali catatan dari publik mengenai pelaksanaannya, entah ini apa yang salah kebijakan kah atau kemudian perspektif soal PPDB ini yang belum sama begitu ya. Saya mau ke Prof. Warsito dulu terlebih dahulu dari pemerintah. Pemerintah tampaknya ikut mengakui ya Prof bahwa memang ada banyak permasalahan dalam PPDB khususnya mungkin di jalur zonasi ya. Tapi dari catatan Anda sejauh ini sebetulnya apa saja itu permasalahan yang sekarang sudah diteliti dan bagaimana kemudian evaluasi dari Kemenko PMK? Baik, terima kasih Mas Reinhardt, para pemirsa. Betul, memang kami sudah 2-3 tahun ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB. Oleh karena itu, kami juga bersyukur. Jadi regulasi yang telah ada, yang telah kita jalankan sejak tahun 2016-2017, sejatinya dari tahun ke tahun meningkat dalam konteks regulasi ya. Ini saya garis bawahi dalam konteks regulasi atau peraturannya. Terakhir juga telah ada petunjuk teknis pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh Sekjen Kemendikbud Ristek terkait dengan implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan di dalamnya itu sudah ada petunjuk teknis yang detail sekali. Jadi kebetulan kami ikut membahas. Oleh karena itu dalam pantauan kami khususnya di tahun ini kami mencermati sejatinya konteks permasalahan yang muncul bukan pada aspek regulasi, tetapi aspek dalam arti adalah komitmen. Dalam hal ini tentu kami mengajak teman-teman pemerintah daerah untuk benar-benar memahami regulasi yang ada, petunjuk teknis yang ada, pedoman yang ada. Bahkan sejatinya kami itu telah memberikan arahan di berbagai kesempatan. Tahun sebelumnya itu bisa dilakukan perencanaan dengan mendata jumlah siswa kita di satuan pendidikan yang jenjang paling akhir di tiap jenjang pendidikan, kemudian kuota kelas di jenjang berikutnya tahun pertama, baik yang ada di Kemendikbudristek, yang ada di Kemenak dan juga yang swasta, kemudian dipadankan. Nah ini yang sepertinya saya melihat belum sepenuhnya pemerintah daerah memahami konsep ini. Sehingga permasalahan yang muncul adalah tiba-tiba yang kemudian ini kurang mengantisipasi atau informasi jauh-jauh hari ini dilakukan dengan baik. Ini dalam catatan kami. Karena kami mencatat dalam berbagai laporan khususnya di tahun lalu ya, kami benar-benar mendapatkan mengevaluasi ada 18 provinsi tahun lalu yang kami evaluasi, dan di sana hampir mayoritas itu hampir di atas 50%, kalau dalam catatan saya ini adalah 56% itu adalah masalah kecurangan dan administrasi itu di tahun lalu. Nah ini sepertinya terulang, termasuk masalah KK, kemudian juga pemalsuan alamat, data dan seterusnya yang tadi juga dilaporkan. Oleh karena itu kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang telah tegas ketika terjadi kecurangan kemudian dibatalkan penerimaannya. Tetapi ingat harus ada solusi dengan yang dibatalkan tadi. Jangan sampai kemudian tidak ada solusi, nanti malah tugas negara di dalam pendidikan malah terlantar. Maka solusinya apa? Terintegrasi dengan swasta, kemudian juga dengan Kementerian Agama. Kemudian pertanyaannya juga muncul, swasta kan bayar dan seterusnya. Nah inilah yang tentu pemerintah daerah harus benar-benar memberikan layanan pendidikan dengan konsep nanti koordinasi dengan swasta sehingga memberikan bantuan pendidikan
dengan nilai tengah SPP yang ada di swasta tersebut. Karena praktek baik seperti ini sudah dilakukan di beberapa pemerintah daerah. Ya, baik. Saya kira itu. Baik, Prof. Jadi kalau dari poin Anda, bukan regulasinya yang salah, tapi komitmen pihak-pihak begitu ya untuk bisa menerapkan. Betul. Jadi kecurangan-kecurangan itu bukan karena regulasinya yang kurang tepat. Betul. Oke. Jadi lebih kepada SDM dalam hal ini para pelaku atau pelaksana dari kebijakan atau peraturan yang ada yang komitmen, dan juga susahnya. Ini sekali lagi susahnya mereka memegang komitmen. Karena yang sering mungkin yang ada melakukan, mohon maaf, kecurangan, mungkin bahkan yang memiliki kemampuan tanda kutip otoritas atau apa, yang ini tentu kami memahami betul dari sisi panitia yang mungkin terkadang kesulitan. Oke. Demikian. Ya, sebelum saya ke Mas Ubaid, saya ke Kang Saiful Huda terlebih dahulu dari Komisi 10 DPR RI. Melihat permasalahan yang setiap tahun kurang lebih hampir-hampir sama sebetulnya ya, Mas Saiful Huda. Apa yang kemudian Anda lihat dalam polemik PPDB di tahun ini, ketika ini kemudian ada jalur titipan lah, pungli lah, dan lain sebagainya. Apakah memang ini memang orang-orangnya kah, atau memang ada catatan khusus dari Komisi 10 mengenai kebijakan PPDB ini? Ya, yang pertama, 3 tahun yang lalu, kami Komisi 10 sudah merekomendasikan kepada Kemendikbud 2 hal. Yang pertama, kita minta sistem PPDB ini dilakukan evaluasi total. Kalau perlu misalnya diganti dengan sistem yang lebih baik. Yang kedua, waktu itu kami tawarkan, kami rekomendasikan, kalau tetap mau dipertahankan sistem PPDB zonasi ini dan 4 jalur itu harus dengan perbaikan sistem plus pengawasan yang melekat dari pihak Kemendikbud pusat dengan penyelenggara di dinas-dinas, baik kabupaten, kota, dan provinsi. Karena kuncinya salah satunya itu waktu itu semangat kami jangka pendek untuk menuntaskan berbagai persoalan manipulasi data pada konteks zonasi, misalnya jalur zonasi memanipulasi tempat tinggal, jalur prestasi memanipulasi sertifikat, jalur prestasi membuat sertifikat palsu, jalur afirmasi, tiba-tiba ada orang tua yang mampu kemudian mendefinisikan dirinya sebagai keluarga yang tidak mampu. Bahkan jalur yang keempat, perpindahan pun juga menjadi bagian dari model manipulasi ini. Jadi waktu itu kita ingin ada perbaikan sistem. Nah, koreksi kita sampai hari ini, sistem Dapodik kita masih bermasalah. Dan perbaikannya, update-nya belum maksimal. Itulah lalu kenapa masih terjadi persoalan hari ini juga masih terus berlangsung. Prinsipnya setiap tahun ketika PPDB, kami meyakini pasti akan terus berulang kecurangan yang model semacam ini. Nah, untuk jangka panjang, sejak dari awal kami ingin praktek baik yang sudah terjadi di Jakarta, misalnya sama di Malang, itu diikuti oleh pemerintah daerah, atau sebenarnya lebih tepatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini semua terjadi karena kuota per sekolah menengah atas kita kan sangat terbatas sekali, Mas. Gitu. Jadi lulusan SMP kita yang tidak tertampung setiap tahun di sekolah negeri itu hampir 10 juta. Gitu. Jadi itulah yang lalu berisiko terhadap berebutnya kuota kita. Belum lagi ngomongin soal tadi itu ya, soal disparitas. Ada sekolah yang favorit dan yang tidak. Sampai hari ini praktek itu masih terjadi sebenarnya, walaupun masih sudah dikurangi dengan cara sistem ini. Nah, karena itu kami mendorong pemerintah pusat harus punya skema apa yang saya sebut sebagai sekolah amanat undang-undang. Jadi bagaimana supaya kuota yang terbatas dari sekolah negeri itu ditambah
pemerintah memfasilitasi sekolah swasta diberlakukan sama persis sebagaimana pemerintah memperlakukan sekolah negeri. Karena itu pasti akan ada penambahan kuota di sekolah swasta, tapi dengan semangat sepenuhnya fasilitasi seperti sekolah negeri. Itu yang saya kira akan mengurangi berbagai risiko kecurangan yang sekarang sedang terjadi. Dan ini solusi paling baik ke depan. Di tengah pemerintah yang tidak mungkin dalam waktu cepat membangun sekolah negeri sebanyak-banyaknya. Yang paling mungkin adalah berkolaborasi dengan sekolah swasta, perlakuan pemerintah sama persis bagaimana pemerintah mengelola sekolah negeri. Baik, Mas Saiful Huda, tapi oke, jadi beberapa tahun lalu sebetulnya di Komisi 10 sudah membuat semacam rekomendasi ya untuk mengurangi permasalahan PPDB ini. Tapi di satu sisi kemudian kita tahu setiap tahun PPDB ini juga menuai kritik ya, karena kemudian ini dianggap menyulitkan siswa, menyulitkan orang tua. Nah, aspirasi-aspirasi sejauh ini yang semacam ini sejauh ini dari Komisi 10 bagaimana menyerapnya kalau kemudian dianggap PPDB ini memang bermasalah sebetulnya, Mas Saiful? Penjelasan dari Kemendikbud, sistem PPDB ini termasuk yang kira-kira paling mungkin sebagai opsi terbaik dari berbagai dinamika yang terjadi dalam konteks penerimaan siswa baru. Tapi kalau kita mau ya secara jujur mengevaluasi secara sungguh-sungguh, ada beberapa teman yang datang ke Komisi 10 menyampaikan konsep yang kira-kira berbeda dengan sistem PPDB yang sekarang diterapkan, dan itu berpotensi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang sedang terjadi sampai akhir-akhir ini. Karena trennya naik, jujur aku ini, Pak Warsito. Trennya naik, bukan malah turun gitu, itu persoalannya gitu. Artinya memang ada beban masalah yang harus dituntaskan, ada level regulasi yang sampai pada teknis yang tadinya dianggap oleh Kemendikbud clear, tapi tahu-taunya masukan dari masyarakat juga tidak clear. Jadi sekali lagi kita ingin pemerintah terus mengkaji skema ini sebagaimana rekomendasi Komisi 10 3 tahun yang lalu. Tapi di luar itu semuanya, Mas, tapi sekali lagi semua ini terjadi karena orang tua siswa kita memilih jalur sekolah negeri karena memang tidak mampu untuk menyekolahkan di sekolah swasta yang pasti akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Dan ini hanya bisa diatasi ketika ruang anggaran pendidikan kita 20% sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, termasuk dalam rangka untuk membuat sekolah amanat undang-undang di mana sekolah swasta ditempatkan perlakuannya sama dengan sekolah negeri ketika pemerintah menjalankan berbagai amanat undang-undang terkait dengan pendidikan. Ya, karena kemudian banyak masyarakat kita yang memilih sekolah negeri ya, Mas Huda, karena jauh lebih murah begitu. Itu terkait dengan tadi apa yang Anda katakan. Saya ke Mas Obaid, dari luar Anda melihatnya sumber masalah PPDB ini sebetulnya ada di mana ini, Mas Obaid ini? Ada di juknisnya kah, atau ada di sistem kah, atau di mana? Iya, kalau kita mencermati misalnya tidak hanya tahun ini ya, tetapi beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak sistem zonasi ini diterapkan di tahun 2017, kemudian terakhir rame-rame 2 tahun terakhir, kemudian Komisi 10, Pak Huda tadi sudah sampaikan memberikan rekomendasi yang diinginkan dari Komisi 10 itu, kemarin juga tahun kemarin saya baca, itu jelas bahwa kita ada masalah serius terkait dengan sistem gitu. Jadi mohon maaf Pak Warsito dan juga Kemendikbudristek di banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa ini problemnya adalah soal implementasi. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi itu nggak ada di sistem itu. Jadi sistem kita ini yang bermasalah. Misalnya soal kerjasama dengan sekolah swasta dan seterusnya nggak ada di sistem. Silakan baca Permendikbud nomor 1 2021, nggak ada di sistem itu. Jadi bagaimana solusi misalnya ya soal daya tampung yang kurang itu kan nggak ada solusinya.
maka kemudian orang melakukan maladministrasi, melakukan pemalsuan sertifikat di jalur prestasi, kemudian pemalsuan KIP di jalur afirmasi dan seterusnya. Itu terjadi karena memang bangku yang disediakan oleh pemerintah itu tidak sebanding dengan calon peserta didik yang mendaftar gitu. Nah, apa yang ditawarkan oleh sistem Permendikbud 1 2021 pasal itu bunyinya seperti ini. Jika bangku yang disediakan oleh pemerintah kurang, ya kan, maka pemerintah dapat bekerja sama dengan sekolah swasta. Ingat, jadi kata-kata yang memicu kericuan di mana-mana adalah dapat. Mestinya karena kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan ini harus setara kepada seluruh warga negara Indonesia, mestinya bunyi pasal dalam peraturan itu adalah ketika daya tampung sekolah ya yang disediakan oleh pemerintah itu nggak cukup, maka pemerintah daerah wajib, ya kan? Mestinya diksinya begitu. Maka pemerintah daerah wajib ya bekerja sama dengan dengan sekolah swasta untuk menyediakan bangku sekolah sejumlah calon pendaftar gitu. Nah, kalau begitu maka tidak ada lagi ribut-ribut gitu loh. Kenapa ini ribut-ribut terjadi? Kalau yang ribut hanya di Jakarta, mungkin pemerintah Jakarta yang nggak paham soal implementasinya. Kalau yang ribut hanya di Jawa Barat, mungkin pemerintah Jawa Barat saja yang nggak paham. Tetapi kalau yang ribut ini seluruh Indonesia, manipulasi, maladministrasi, jual beli kursi ini seluruh Indonesia, maka jelas pemicunya bukan soal SDM. Pemicunya adalah sistem yang belum berkeadilan. Oke, jadi apakah menurut Anda kemudian PPDB ini tidak bisa lagi digunakan karena sistemnya tadi menurut Anda diubah dengan model yang lain kah atau bagaimana Mas Ubaid? Jadi perbincangan soal sistem zonasi ini dimulai di eranya Pak Muhadjir Effendi 2017 ya. Itu jelas, clear. Di era Pak Muhadjir itu clear. Sistemnya adalah zonasi. Karena itu zonasi dikasih porsi 90% gitu ya. Lalu sistem zonasi ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Tetapi sampai sekarang 2023 yang mulanya sistem zonasi itu 90%, hari ini direduksi hanya sampai 50%. Sementara prestasi yang mulanya hanya 5%, gitu kan, kemudian hari ini bisa sampai diperbesar sampai 50%. Artinya semakin ke belakang di 2024 ini sistem kita menjadi sangat kabur dan nggak jelas. Contohnya gini ya, di jalur zonasi mestinya yang diukur adalah jarak. Tapi di Jakarta yang diukur adalah usia. Di tempat lain misalnya di Kota Bogor kemarin viral ada orang ukur pakai kayu dan seterusnya. Rumahnya jaraknya kurang dari setengah kilo malah nggak lolos. Sementara yang 2 kilo lebih malah lolos. Jadi zonasi ukurannya apa? Kemudian yang kedua, di jalur prestasi. Mestinya yang diukur prestasi adalah merit based system. Yaitu soal prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tetapi apa yang terjadi di Jakarta, banyak anak-anak yang berprestasi malah nggak dapat, gitu kan. Kemarin di Kota Palembang ada 7 sekolah negeri yang 80% anak-anaknya berprestasi malah tidak dapat di jalur prestasi. Jadi di jalur prestasi ini ukurannya apa? Kemudian beralih ke jalur afirmasi, gitu kan. Banyak anak-anak yang orang tuanya punya PKH, siswanya punya KIP, apply di jalur afirmasi, gagal pula. Jadi ukurannya apa? Nggak jelas gitu. Jadi kalau dibilang ini soal SDM, soal implementasi, no. This is about the system. Oke. Baik, Prof. Marsito kalau mendengar tadi penjelasan dari Mas Ubaid, rasa-rasanya kemudian masalahnya itu bukan hanya sekedar di implementasi ya, tapi juga lebih daripada itu. Atau memang jangan-jangan kemudian PPDB zonasi ini memang celah yang sangat besar itu ada sekali untuk potensi manipulasi, korupsi bahkan atau mungkin ketidakjujuran. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap tahun terus berulang masalah yang sama? Dijawab nanti ya, Prof. Kita break terlebih dahulu, Mas Huda, Mas Ubaid. Setelah jeda kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda kembali bersama kami di Sindo Prime. Saya akan lanjutkan dialognya bersama dengan 3 narasumber. Saya harus ke Mas Saiful Huda terlebih dahulu dari Ketua Komisi 10 DPR RI karena ada kegiatan nanti yang harus diketuai oleh Mas Huda. Jadi kalau dari menurut Anda ya Mas Huda, dengan segala catatan yang ada, yang kemudian juga tadi sudah kita dengarkan dari sisi dari banyak sisi begitu ya, apakah memang perlu ada perbaikan seperti apa dari PPDB sistem zonasi khususnya? Apakah memang perlu ada sistem yang barukah atau dipertahankan sistem ini tapi memang perlu ada perbaikan yang maksimal? Ya, akar masalahnya memang harus dituntaskan. Yang kedua tentu tadi catatannya Mas Ubed ya, dan mungkin saya sebenarnya ini sebenarnya konteks ini Kemendikbud semestinya harus hadir terus dalam konteks diskusi kayak gini. Ya. Tapi sayang ya, saya pindah berbagai stasiun TV tadi nggak pernah hadir teman-teman Kemendikbud. Sekedar untuk menjelaskan gitu. Nah, akar masalahnya sekali lagi daya tampung yang betul-betul belum bisa menjadi komitmen dari pemerintah untuk menuntaskannya. Apakah mungkin dituntaskan? Jawabannya sebenarnya cukup sangat mungkin. Tapi sekali lagi ini butuh komitmen secara kuat. Saat yang bersamaan jangka pendeknya sistemnya terus diperbaiki. Jadi kuncinya saya kira di situ. Saya sendiri ingin membayangkan Mas Bernard, kita ingin 2025 misalnya, kira-kira sistem ini sudah nggak ada. Karena apa? Karena begitu anak-anak sekolah lulus SMP, gitu, dia sudah tahu bahwa dia kalau melanjutkan sudah dapat jatah di sekolah ini, gitu, baik negeri maupun swasta, gitu. Itulah sesungguhnya yang harus didorong oleh pemerintah, gitu. Jadi tidak lagi orang tiba-tiba setiap tahun masyarakat kita harus was-was, takut karena nggak dapat bangku sekolah, karena sistem yang masih sangat perbaikan yang perlu terus dilakukan ini, dan termasuk kuota yang memang betul-betul tidak memenuhi dari kebutuhan yang sesungguhnya itu. Jadi apakah sistem ini sudah baik? Jawabannya belum. Ukuran baiknya apa? Ukuran baiknya adalah ketika misalnya PPDB tahun yang akan datang, masyarakat kita tidak perlu daftar, masyarakat kita tidak perlu apply, tapi begitu dia lulus SMP, ketika akan melanjutkan jenjang di menengah atas, dia sudah tahu dia akan masuk di sekolah mana. Itu sistem yang terbaik dan semestinya bisa untuk kita dorong sampai sejauh itu. Oke, baik Mas Saiful Huda, terima kasih banyak waktunya. Semoga diskusi soal PPDB ini yang setiap tahun kita lakukan benar-benar membuahkan hasil ya, ada perbaikan, dan tentu kita berharap di lain waktu kemudian Kemendikbudristek bisa bergabung dalam diskusi semacam ini. Terima kasih banyak Mas Huda untuk waktu. Terima kasih, selamat malam. Saya lanjutkan dengan Prof. Warsito dan juga Mas Ubaid. Jadi mungkin meskipun tidak ada Kemendikbudristek, mungkin Prof. Warsito bisa menjawab ya. Tadi ada banyak sekali catatan dari Mas Ubaid bahwa ini bukan soal implementasi, tapi memang kebijakannya yang juga perlu dilihat kembali. Bagaimana, Prof? Baik, terima kasih. Saya kira di awal saya juga sudah menyampaikan, memang dari sisi implementasi ini juga jelas memang harus kita akui ada faktor kepahaman yang barangkali kurang. Itu harus titik satu. Kemudian yang kedua, tadi saya juga terima kasih dari Mas Ubed telah memberikan rekomendasi-rekomendasi dan juga masukan-masukan. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah sebagaimana tadi juga Mas Huda menyinggung, kapasitas dari sekolah negeri yang memang tidak mencukupi, yang ini seharusnya jauh-jauh hari sudah direspon oleh pemerintah daerah dengan penyatuan data. Di awal saya singgung tadi adalah seluruh data sekolah di pemerintah daerah, idealnya itu adalah satu data yang terhimpun, baik itu Dapodik, EMIS, ataupun yang di swasta, sehingga pemetaan dari sisi perencanaan itu bisa dilakukan dengan baik. Lantas solusi-solusi kemudian kekurangan seperti apa? Nah, ini yang tentu kewenangan juga sepenuhnya pemerintah daerah memang harus berinovasi-inovasi dengan
kebijakan-kebijakan yang memang mungkin secara substansi unik di daerah tersebut dengan kapasitas kemampuannya, dengan berpedoman pada kebijakan atau regulasi pusat yang ada. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ubed bahwa betul zonasi memang dulunya yang konsep persentase untuk masuk zonasi itu memang tinggi sekali. Maka di dalam regulasi yang terbaru memang hanya lebih besar atau di atas 50%. Nah, ini yang kemudian disalahartikan sehingga kemudian hanya benar-benar menggunakan 50%, yang sehingga kemudian peluang yang lain itu juga menjadi disalahartikan persentase kuotanya. Nah, oleh karena itu tentu saya menggarisbawahi bahwa kita memang harusnya memang sudah tanda kutip dari sisi permasalahan ini juga memang harus segera juga kita atasi bersama. Oleh karena itu saya mengambil best practice, memang idealnya pemerintah daerah juga benar-benar memiliki komitmen ya, bahwa bagaimana keterpaduan dengan swasta dan juga dari sekolah yang madrasah sehingga benar-benar anak didik di daerah tersebut ini sudah terfasilitasi untuk sekolahnya. Dan tentu data ini harus sangat valid dan memang sehingga ketahuan yang sejak awal yang akan melanjutkan ke swasta, karena swasta ini juga telah melakukan seleksi di awal biasanya. Kemudian juga bagaimana pemerintah daerah juga segera mendorong kemerataan kualitas atau mutu sekolah negeri ini juga menjadi konsen juga, sehingga perebutan terkait dengan sekolah favorit dan sudah tidak terjadi lagi, tapi benar-benar tadi menjelang di tahun terakhir sudah tahu bahwa yang bersangkutan akan masuk sekolah jenjang selanjutnya di mana, baik itu swasta, negeri maupun tentunya nanti di madrasah. Baik. Saya kira itu. Kemudian saya tambahkan sedikit, Mas Rehat, mohon maaf. Silakan, memang Prof. kami juga sedang menggodok sebenarnya adalah Satgas Terpadu. Ya, Satgas Terpadu PPDB tentu dengan teman-teman dari nanti pihak pemantau ini juga terlibat di dalamnya untuk sama-sama memberikan dari perspektif kecurangan, pencegahan atau penindakan, rekomendasi penindakan ini juga. Namun demikian kita masih menunggu nanti ketetapan yang dari regulasi yang mungkin akan dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian, Mas Renat. Prof, saya ingat betul ketika PPDB zonasi ini diterapkan ya, ada semangat ya saat itu ketika di eranya Pak Muhadjir ya, semangat untuk pemerataan ya, keadilan lah. Jadi banyak siswa agar tidak kemudian tidak bisa mengakses sekolah-sekolah unggulan, begitu kan ya, kemudian salah satu semangatnya. Betul. Nah, dengan setiap tahun ada permasalahan yang kurang lebih sama atau bahkan bertambah lagi masalahnya begitu. Masihkah kemudian ini kita bisa melihat PPDB zonasi bisa menyerap keadilan itu, pemerataan pendidikan itu dengan polemik-polemik yang ada sekarang, Prof? Ya, justru dengan konsep zonasi inilah akan memberikan sebenarnya ruang keadilan, kemerataan, karena memang dengan catatan tentu adalah pemerataan kualitas satuan pendidikan ini juga menjadi konsen pemerintah daerah. Sehingga bayangkan, yang dulu itu ada sekolah favorit, yang bisa masuk juga justru anaknya orang kaya. Kenapa? Karena masuknya melalui seleksi dan dia ikut bimbel dan seterusnya. Nah, ini fakta ini yang kemudian 2017 menjadikan konsep PPDB dengan zonasi, kemudian afirmasi, kemudian jalur prestasi yang sejatinya tadi saya sepakat dengan Mas Ubed, persentase-persentase tadi jika harus benar-benar diperhatikan dan menjadi konsen penegakan untuk asas keadilan. Dulu bahkan ada sekolah yang dianggap bagus, yang samping kanan kirinya tidak bisa sekolah di sekolah tersebut. Karena apa? Karena masuknya melalui sekolah favorit dan melakukan seleksi, dan bahkan perlombaan-perlombaan yang ada ini juga tentu tadi sebagaimana juga sama-sama kita bahas, perlombaannya juga penuh tanda kutip, itu barangkali ada cara-cara yang dilatar belakangi, ikut pelatihan, ikut kursus, sehingga lagi-lagi memberi kesempatan kepada orang yang ekonomi mampu. Nah, maka dengan konsep zonasi inilah sejatinya benar-benar menghadirkan sekolah yang berkeadilan, kemudian juga merata. Namun demikian tentu kita mengakui masih belum sempurna dalam konteks tadi, karena faktor kapasitas, karena faktor kemerataan mutu satuan pendidikan ini juga belum terjadi. Perencanaan
di awal jauh-jauh dari tahun sebelumnya sosialisasi ini juga belum optimal dilakukan, dan ini juga sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Oke, Mas Ubaid, sebagai sebuah produk kebijakan ya, diakui bahwa memang PPDB zonasi ini juga belum sempurna. Tapi apakah menurut Anda bahwa memang untuk menciptakan pemerataan pendidikan tadi itu, semangat di awal itu dengan segala kurang lebihnya, PPDB zonasi masih menjadi solusi kah, Mas Ubaid, untuk pemerataan pendidikan atau tidak sama sekali? Ya, selama problem utamanya itu nggak ada solusi, maka ini menjadi masalah. Jadi sebenarnya hari ini tuh sistemnya bukan sistem zonasi sebenarnya. Hari ini sistemnya adalah sistem rebutan kursi, kompetisi rebutan kursi. Ini yang sebenarnya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Di mana pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah benar meletakkan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Menjadi salah ketika sistemnya dibikin sistem kompetisi. Loh, ini gimana? Semua anak punya hak yang sama. Lah kok dibikin kompetisi? Ini yang salah ini. Jadi sistemnya nggak boleh ada sistem kompetisi, ya kan? Mau sistemnya zonasi, mau jalur afirmasi, mau jalur prestasi. Kalau sistemnya kompetisi, maka ada yang namanya gugur, ada yang lolos. Nah ini yang membuat ricuh, ini yang membuat kerusuhan di mana-mana. Ada jual beli kursi dan seterusnya karena tidak imbang antara bangku yang tersedia dengan peminat yang ingin mendaftar, gitu ya. Jadi selama sistemnya masih sistem gugur, ada yang lulus dan ada yang nggak lulus, maka kericuhan ini akan terus makin banyak. Seperti tahun ini lebih banyak ya kecurangannya dibanding 2023. Kenapa? Karena sistemnya nggak fair, sistemnya nggak berkeadilan. Hari ini sistemnya adalah sistem kompetisi, nggak bisa gitu. Karena wajib belajar 12 tahun, semua expert di seluruh dunia nggak ada perdebatan. Yang namanya wajib belajar 12 tahun yang sudah menjadi RPJMN dan RPJPN itu adalah public goods. Ketika wajib belajar 12 tahun SD, SMP, SMA itu menjadi public goods, maka dia harus memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama adalah non-excludable, ya. Nggak boleh anak tereksklusi. Jadi semua anak punya hak yang sama. Jadi nggak boleh anak Indonesia yang sekolah di negeri gratis, anak Indonesia yang sekolah di swasta bayar mahal. Ini sama-sama warga negara Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kenapa perlakuannya ada diskriminasi? Kemudian yang kedua, karena pendidikan adalah public goods, maka syarat yang kedua adalah untuk pemenuhan yang berkeadilan, maka ada yang namanya non-rivalry. Nggak boleh ada kompetisi. Karena pendidikan adalah hak dasar, maka seluruh warga negara harus mendapatkan layanan yang sama. Gitu. Jadi nggak boleh itu ada pelayanan yang beda-beda gitu. Apalagi ada kompetisi gitu kan, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil dia masuk negeri bebas biaya gitu kan, sementara yang nggak berhasil ada 2 kemungkinan dia putus sekolah, yang disebutkan tadi angkanya Pak Huda sampai 10 juta. Ini angka yang besar sekali, 10 juta ini lebih besar dari penduduk negara-negara tetangga kita gitu kan. Nah ini kalau dibiarkan maka angka putus sekolah akan merajalela. Jadi impian Indonesia Emas 2045 ini bisa kandas. Menarik. Ada tambahan singkat saja, Prof. Varsito, sebelum kita tutup dialognya? Baik, tentu terima kasih atas diskusi yang saya kira sangat menarik. Tentu dalam konteks regulasi ataupun implementasi dari sisi pemerintah,
kita akan terbuka menerima masukan konsep-konsep yang memang nantinya tujuan utamanya adalah bagaimana anak bangsa ini benar-benar mendapatkan layanan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan sampai jenjang SMA ini juga menjadi bagian pendidikan layanan dasar di bidang pendidikan. Oleh karena itu, mari masukan-masukan dan juga konsep seleksi dengan kemudian mengedepankan kapasitas bagaimana pemerintah meningkatkan kemampuan dari sisi anggaran sehingga benar-benar memberikan layanan pendidikan yang gratis baik di negeri maupun swasta. Tentu ini menjadi tujuan bersama sehingga benar-benar anak bangsa kita mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan gratis tanpa harus berdesak-desakan untuk seleksi gitu. Saya kira saya sangat sepakat, oleh karena itu terima kasih dan tentu kita akan perbaiki hal-hal yang kurang termasuk tentunya penguatan dari sisi anggaran. Baik. Demikian. Ya. Terima kasih waktunya Prof. Warsito, terima kasih banyak Mas Ubaid untuk perspektif dari masing-masing yang sangat luar biasa terkait dengan PPDB di tahun ini khususnya. Kita akan berharap bersama tentu ada selalu perbaikan ya dari sistem penerimaan peserta didik baru. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Mas Ubaid, selamat malam, sehat selalu.